Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bolo Mojopahit Antik semuanya dimanapun Anda berada. Kita akan kembali lagi Bolo mereview dari salah satu koleksi pusaka dari Galeri Bumi Mojopahit. Nah, ini nanti akan saya jadikan sebagai bahan kita untuk belajar bersama-sama dalam mengenal dunia Tosan Aji. Oke, Bolo Mojopahit, ini di hadapan kita ini sudah ada sebuah pusaka, yang mana pusaka ini sudah saya pilih untuk menjadi bahan kita dalam belajar dunia Tosan Aji di episode kita kali ini. Coba kita akan melihat dulu dari sandangannya. Nah, untuk di warongkonya ini memakai warongko Gayaman Jogja, estimasi kayu Timoho. Nah, untuk di pendoknya ini memakai pendok belewah. Pendok belewah estimasi bahan mamas dan dipercantik juga dengan kain beludru warna merah ini Bolo Mojopahit. Nah, ini kalau kita melihat dari warongkonya sudah bersih dan juga nampak glowing. Nah, kalau kita melihat dari dadarnya ini estimasi dari kayu telesium nginden. Nah, ini adalah salah satu pusaka yang sudah paripurna, warangkanya sudah saya serviskan, dan untuk di pusakanya pun juga sudah selesai diwarangi. Nah, seperti apa wujud dari pusaka kita untuk di episode kita kali ini? Langsung saja kita akan melihatnya bersama-sama, sekaligus di sini nanti akan sedikit saya uraikan tentang filosofi dan juga tuah dari dapur dan pamornya sebagai bahan kita belajar dalam mengenal dunia Tosan Aji. Baik, kalau mau coba semuanya, nah ini adalah pusaka kita di episode kita kali ini. Ini kalau kita melihat Bolo Mojopahit, untuk di pusakanya ricikannya sangat sederhana. Nah, ini adalah dapurnya dapur brojol Pamengkang Jagat dengan pamor sodo lanang atau pamor sodo sakler. Kalau kita melihat di sini, di bagian sor-sorannya ini ada retak memanjang. Ini di dalam pengetahuan Tosan Aji saya, ini adalah Pamengkang Jagat, dan Pamengkang Jagatnya bukan cuma berada di sor-soran saja, ternyata kalau kita teliti di bagian tengah ini pun juga dia Pamengkang Jagat Bolo. Nah, meskipun retaknya cuma sedikit, tetapi di bagian tengah ini ternyata juga ada Pamengkang Jagatnya. Nah, ini adalah dapur brojol Pamengkang Jagat dengan pamor sodo lanang. Coba kita akan ulas satu persatu dari filosofi tuah dari dapurnya dulu, yaitu dapur brojol. Brojol atau brojol ini memiliki arti keluar dengan mudah dan juga lancar. Kata brojol ini identik dengan kelahiran jabang bayi ke dunia. Mana sesungguhnya dari dapur brojol ini sebenarnya bukan pada proses kelahirannya, tapi lebih ditujukan pada kesucian jabang bayi yang baru dilahirkan, yaitu fitrah manusia. Dan pesan ini yang disampaikan oleh sang empu ini adalah agar manusia dapat dilahirkan atau disucikan kembali secara spiritual atau kembali kepada fitrahnya. Karena fitrah manusia ini memiliki kecondongan percaya pada kuasa Tuhan dan meyakini segala yang terjadi merupakan takdir kehidupan. Jika membicarakan tuah, maka keris dengan dapur brojol ini diyakini untuk melancarkan atau memudahkan segala urusan, termasuk urusan rezeki, karir, cita-cita, dan juga segala hal yang berkaitan dengan hajat hidup sang pemilik pusaka. Wallahu alam bisawab. Jadi memang untuk di dunia Tosan Aji, dapur brojol ini memang sangat identik sekali. Tuahnya adalah untuk hal-hal kelancaran, yaitu tadi seperti kayak kelancaran dalam urusan rezeki, karir, cita-cita, ataupun juga yang lainnya. Ini adalah dapur brojol beserta dengan filosofi dan juga tuah dari dapurnya. Lalu kita akan lanjut untuk di pamornya. Nah, ini adalah pamornya, pamor sodo lanang atau sodo sakler. Nah, ini artinya adalah lidi sebatang atau sebatang lidi. Sesuai dengan bentuknya yang hanya berupa satu garis lurus seperti lidi. Nah, ini cuma berada garis lurus berada di bagian tengah sampai ke ujung bilah. Nah,
Soto lanang sendiri adalah sebuah lidi dari pohon aren yang jatuh hanya satu batang saja. Lidi ini diyakini memiliki kekuatan gaib, bisa digunakan untuk mengusir gangguan makhluk halus. Pamor soto lanang ini berbentuk garis lurus dari pangkal sampai ujung, melambangkan sebuah harapan atau cita-cita tanpa rintangan. Pesan lainnya adalah bahwa dalam kehidupan ini kita hendaknya senantiasa menempuh jalan yang lurus atau jalan kebenaran. Pusaka pamor soto lanang ini dipercaya memiliki tuah untuk membantu mempermudah pemiliknya meraih cita-cita untuk kewibawaan, kepercayaan diri, dan juga keteguhan iman, serta sebagai ikhtiar sarana tolak bala. Nah, itu adalah tuah dari pamornya, yaitu pamor soto lanang Kolo. Lalu kita akan sedikit mengulik tentang apa yang tersirat dengan pamengkang jagat seperti ini Kolo. Karena dari pengalaman saya menggeluti dunia tosan aji, pusaka-pusaka pamengkang jagat seperti ini ternyata banyak juga dicari oleh para kolektor tosan aji. Nah, ini adalah bentuk dari pamengkang jagat. Ini merupakan retakan yang berada pada bilah tosan aji. Retakan pada pusaka pamengkang jagat ini bisa terjadi di sorsoran, nah, seperti ini, di sorsoran, tengah bilah. Nah, di tengah bilah ini pun juga ada, atau ujung bilah dengan bentuk yang tidak rapi dan rata-rata retak memanjang. Biasanya terjadi pada tosan aji yang berpamor miring. Sebagian orang ini menganggap jika pusaka yang pamengkang jagat ini lebih bertuah dibanding keris normal lainnya. Konon adanya retakan tersebut semakin memperkuat tuah gaibnya. Tuah pusaka yang pamengkang jagat ini lebih cocok untuk orang-orang yang memiliki kekuasaan di wilayah tertentu, seperti para lurah, camat, bupati, atau orang-orang yang memiliki jabatan sebagai pemimpin. Bahkan ada yang meyakini tuahnya bisa dipakai untuk sarana jual beli tanah agar cepat laku dan juga sebagainya. Bahkan juga ada yang meyakini tuah dari pusaka pamengkang jagat juga ada yang meyakini untuk hal-hal pengasihan. Ya, wallahu alam bisawab. Semuanya kembali kepada kepercayaan masing-masing pula semuanya. Nah, ini adalah pusaka kita di episode kita kali ini. Mudah-mudahan video ini bisa sedikit menambah pengetahuan dan juga wawasan, khususnya bagi Anda para pecinta tosan aji pemula. Nah, marilah kita bersama-sama untuk mengenal, mencintai, merawat, dan juga melestarikan tosan aji Nusantara, karena kita adalah pewaris dari budaya ini. Dari saya cukup sekian. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.